Selamat berjumpa kembali para sahabat dalam materi saya kali ini, yaitu mengenai training, coaching, dan mentoring. Kita akan mencoba melihat apa perbedaan di antara ketiganya, serta kapan kita menggunakan training, kapan kita menggunakan coaching, dan kapan kita menggunakan mentoring. Dalam materi saya terdahulu, yaitu mengenai bagaimana membuat strategi map untuk supporting division. Salah satunya adalah terkait dengan HR, di mana HR strategi itu adalah membangun competitive advantage melalui excellent people. Coaching, training, dan mentoring itu adalah merupakan salah satu pendekatan dalam kita melakukan effective talent management untuk menghasilkan excellent people agar perusahaan dapat memiliki competitive advantage terhadap pesaingnya. Agar kita lebih mudah memahami perbedaan antara training, coaching, dan mentoring, kita bisa lihat daripada bagan gambar berikut ini. Training adalah satu metode untuk meningkatkan knowledge, skill, dan attitude dari individu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, hingga akhirnya ia terampil menguasai skill tertentu. Ya, jadi training bagaimana meningkatkan knowledge menjadi skill. Training cenderung memiliki program atau agenda tetap dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Waktunya relatif singkat dan tanggung jawab keberhasilan training itu ada pada trainer, di mana trainee ikut bertanggung jawab untuk menerapkan, menghadiri, dan menindaklanjuti pekerjaannya. Sedangkan coaching itu berupa proses fasilitatif dengan penekanan pada membuka potensi dan bertanya daripada mengajar atau menginstruksikan kepada coachee-nya. Jadi diharapkan coachee atau orang yang di coaching, dia akan dapat menemukan solusi bagi diri mereka sendiri. Dia dapat mengembangkan keterampilan bagi diri mereka sendiri, serta dapat mengubah perilaku dan sikap bagi diri mereka sendiri. Jadi, proaktivitas ada pada coaching. Sedangkan mentoring artinya adalah orang yang berbagi pengalaman, pembelajaran, dan nasihat. Jadi ini dilakukan oleh orang yang jauh lebih berpengalaman ke orang yang kurang berpengalaman. Apa bedanya training sama mentoring? Keduanya memiliki hubungan yang bersifat hierarkis. Ada fokus yang sangat kuat pada trainer sebagai ahli materi pelajaran, sementara mentoring sifatnya lebih berbasiskan one to one, sedangkan training itu bisa one to many. Nah, hubungan antara trainer dan trainee cenderung lebih bersifat formal, sedangkan hubungan antara mentor dan mentee lebih kepada hubungan yang sifatnya kolaboratif dan transformatif. Kemudian, beda coaching dengan mentoring. Jika coach itu adalah terampil dalam mendengarkan, bertanya, dan memfasilitasi untuk membantu mengeluarkan kekuatan atau potensi daripada coachee, maka seorang mentor keahliannya terletak pada pengetahuan dan pengalaman khusus mereka di bidang tertentu. Jadi jika kebutuhan Anda adalah nasihat, bimbingan, koneksi, maka seorang mentor adalah yang mungkin dibutuhkan. Pilihlah mentor yang akan memberi wawasan terbaik mengenai fase kehidupan atau tingkat karir daripada seseorang pada saat ini. Karena mentor itu sudah melaluinya, maka diharapkan para mentor dapat memberikan saran dan juga akan dapat menghubungkan pengalaman mereka dengan pengalaman daripada mentinya. Kita akan lihat mengenai metode yang digunakan.
Metode yang digunakan bisa bersifat menggali ya. Di dalam coaching, coach lebih banyak menggali, sedangkan di dalam training si trainer lebih banyak sifatnya memberitahu atau telling ya. Jadi kalau kita lihat gambar dari sini, coaching dia akan lebih banyak, coach akan lebih banyak bertanya, sedangkan di dalam training trainer akan lebih banyak bercerita. Sedangkan mentoring ada di tengah-tengah. Mungkin akan lebih mudah jika kita lihat gambar berikut ini. Coach akan lebih banyak bertanya, sedangkan di training, trainer akan lebih banyak bercerita, sedangkan di mentoring ataupun di consulting sifatnya 50-50. Mentor bertanya, menti menceritakan pengalamannya. Demikian juga di consulting, klien bercerita mengenai masalahnya, dan konsultan menceritakan apa yang menjadi problem solvernya. Coaching, training, dan mentoring sifatnya ke masa sekarang dan yang akan datang. Sedangkan kalau konseling sifatnya kepada masa lalu. Sedangkan untuk keahlian, untuk coaching, itu tidak harus memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih tinggi dari bidang yang digeluti coachingnya, tapi coach harus ahli dalam memfasilitasi proses belajar. Sedangkan untuk mentoring, itu dia adalah seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada klien, yang memiliki keahlian dan pengalaman yang tidak dimiliki oleh kliennya. Nah, jadi peran daripada trainer itu adalah menyediakan informasi, kemudian berdasarkan proses pembelajaran masa lalu, dan sifatnya sangat terstruktur. Sedangkan untuk mentor, dia menyediakan informasi pengalaman di mana para menti bisa belajar bagaimana para mentor memecahkan permasalahan-permasalahan yang pernah para mentor hadapi di masa lalu, sehingga para menti dapat mengambil hikmah daripada apa yang sudah dilalui atau dialami oleh para mentornya. Sedangkan coach, dia perlu untuk banyak bertanya, menggali, agar supaya coach dapat mencari solusi sendiri, mengembangkan dirinya sendiri, dan juga coach juga perlu meluruskan belief ataupun konsep-konsep yang bisa saja keliru yang ada dalam diri coach yang bersangkutan. Jika kita lihat di gambar ini, gambar warna biru ya, wanita gambar biru, ini menggambarkan posisi coach, mentor, trainer, ataupun consultant. Sedangkan gambar pria ini menggambarkan atau mewakili coach, menti, klien, ataupun trainee. Nah, training di sini kita membacanya bahwa keberhasilan daripada training itu sangat besar tergantung kepada trainernya. Demikian juga untuk mentoring, proporsi terbesar tanggung jawab ada di mentor, demikian juga untuk consulting. Ya, walaupun di sini juga ada tanggung jawab daripada trainee atas keberhasilan training. Ada tanggung jawab menti terhadap keberhasilan daripada proses mentoring, dan ada tanggung jawab klien di dalam proses consulting. Khusus untuk coaching, tanggung jawab ada di coachnya. Jadi hampir 85% keberhasilan daripada proses coaching itu menjadi tanggung jawab daripada coachnya. Kira-kira gambaran atau perbandingan dari 4 pendekatan adalah sedemikian di dalam gambar ini. Ini adalah narasi daripada perbandingan keempat pendekatan sebagaimana yang saya jelaskan tadi.
Ini adalah summary ya, dari beberapa summary dari yang sudah kita bahas di depan. Saya akan singgung beberapa yang perlu ditambahkan. Jadi untuk training fokusnya lebih ke arah teknikal, sedangkan coaching lebih berfokus kepada pengembangan orang. Jadi lebih daripada keterampilan, sedangkan mentor lebih berfokus kepada membagikan pengalamannya kepada mentee. Untuk relasi, training bersifat jangka pendek, kemudian kepemilikan ada pada pelatih, sedangkan untuk coaching sifatnya jangka panjang, ya. Ini contoh aja ya, bisa lebih daripada ini. Kemudian kepemilikan, tadi disebut di depan, hampir 85% keberhasilan itu ada pada coaching, sedangkan untuk mentoring, relasinya bersifat jangka panjang, bahkan bisa seumur hidup. Nah, kepemilikan ada pada mentee. Kemudian untuk pendekatan, di training adalah trainer sebagai pemimpin. Jadi dia telling, sedangkan untuk coaching, coach aktif bertanya, ya, jadi asking, karena sifatnya menggali, sedangkan untuk mentoring bisa asking dan bisa telling, saling berganti. Training menggunakan pendekatan mengajar, diskusi, latihan, role play, sedangkan coaching berbasiskan pengalaman, skenario, dan sedangkan untuk mentoring berbasiskan pengalaman. Agenda di mentoring bisa berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan daripada mentinya. Sedangkan untuk hasil, training adalah peningkatan skill, sedangkan untuk coaching lebih kepada peningkatan kesadaran akan perilaku dan dampak, serta coach bisa memiliki kemampuan untuk memilih berbagai macam pendekatan yang ada, ya. Sedangkan untuk mentoring itu adalah peningkatan kejelasan tentang arah, karir, peran, atau kehidupan daripada mentee, di mana mentee bisa belajar banyak dari mentor karena mentor sudah melewati semua itu. Ini juga ya sama, para sahabat dapat mempelajarinya. Saya hanya akan singgung beberapa, yaitu terkait dengan result. Coaching adalah goal achievement bagi si individu, mentoring adalah untuk succession, training adalah untuk hasil pembelajaran, sedangkan counseling umumnya lebih ke arah bagaimana kinerja individu bisa ditingkatkan. Coaching sebagai yang disebutkan ya, menolong individu untuk menemukan potensi dirinya ya. Sedangkan mentoring adalah lebih ke arah wisdom ya, belajar dari mentor yang sudah melewati seluruh persoalan yang dihadapinya yang bisa dibagikan kepada mentinya. Untuk relationship ini dibedakan dengan metodologi ya. Kalau relationship untuk coaching sifatnya kolaboratif, mentoring adalah advisory, sedangkan training adalah teaching. Communication style ini lebih ke arah metodologinya ya. Tadi jikalau mentoring sifatnya direktif dan non-direktif, bisa bertanya dan bisa menjawab gitu ya. Kemudian kalau coaching lebih banyak menggali dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Kalau training sifatnya lebih direktif, satu arah, lebih menceritakan mengenai materi-materi yang akan disampaikan yang dibutuhkan bagi trainee-nya. Ini juga sama perbedaannya, bisa memperkaya pengertian kita mengenai perbedaan antara mentoring, consulting, dan training. Khusus untuk counseling, dia sifatnya lebih ke arah memecahkan persoalan-persoalan pribadi ya, baik terkait dengan tingkah laku ataupun emosi daripada individu yang kita lakukan konselingnya. Kapan training dibutuhkan? Nah, di sini dikatakan jika karyawan perlu mempelajari proses baru, perlu mempelajari keterampilan khusus. Bagaimana karyawan baru di perusahaan bisa lebih cepat untuk mempelajari, misalnya karena dia sudah lama absen, ataupun training dibutuhkan bagi karyawan baru.
Kapan coaching dibutuhkan? Ya, untuk menangani tantangan dengan cara baru, untuk meningkatkan kinerja, serta untuk memantau perkembangan pribadi staf yang berkelanjutan. Para sahabat dapat mempelajari lebih lanjut ya dari sumber yang saya tulis di bawah ini. Kemudian, kapan mentoring dibutuhkan? Yaitu jika seseorang memerlukan bimbingan dari pekerjaan yang ingin Anda lakukan, saat menerima petunjuk langkah demi langkah, saat ingin mendapatkan saran, perencanaan suksesi, termasuk di dalamnya adalah program orientasi. Sama, para sahabat dapat mempelajari lebih detail di materi berikut ini. Nah, tentu proses mentoring dan coaching itu tidak bisa tanggung jawabnya seluruhnya 100% pada satu pihak. Ada tanggung jawab daripada masing-masing pihak sesuai dengan gradasinya. Nah, di sini saya akan bahas mentor dan mentee yang baik. Saya akan sebutkan beberapa kriteria mentor yang baik. Misalnya bersemangat atau punya passion ya untuk membantu orang lain. Kemudian mentor harus mempunyai komunikasi yang baik, dia adalah seorang pendengar yang baik, dia memiliki empati untuk memahami posisi daripada mentinya, kemudian bersedia membagikan pengetahuan dan pengalamannya, tidak buru-buru memberikan penilaian, tapi mencari pengertian terlebih dahulu, kemudian berinvestasi pada orang-orang di sekitar mereka. Ini ada kaitannya dengan poin 1 ya. Sedangkan mentee yang baik, dia harus ambil tanggung jawab untuk pembelajaran dirinya sendiri. Dia harus menetapkan ekspektasi yang realistis dengan mentornya. Kemudian dia juga perlu bersikap terbuka tentang kebutuhannya dan memberikan umpan balik kepada mentornya. Ya, sehingga ada komunikasi, kejelasan tujuan mentoring dari kedua belah pihak. Ya, ini pengingat, mentoring adalah proses pembelajaran yang dilakukan dari orang yang jauh lebih berpengalaman ke orang yang berpengalaman dalam bidang tertentu. Jadi bisa saja seorang mentee memiliki beberapa mentor sesuai dengan bidang yang ingin dia pelajari atau dia ingin memperoleh hikmah atau wisdom dari para mentornya. Para sahabat dapat melihat beberapa sumber ya, bacaan terkait dengan mentor, kualifikasi mentor dan mentee yang baik. Demikian juga ada kriteria untuk coach dan coachee yang baik. Saya akan singgung juga beberapa. Misalnya coach yang baik, dia menunjukkan kecintaan sejati pada coaching ya. Jadi seorang coach yang baik dari tingkah lakunya, dari perilakunya, dia akan bisa tuh menunjukkan ya kalau dia punya passion di situ. Sama ya, dia juga punya komunikasi yang baik, berpikir terbuka. Dan karena dia memang mengharapkan yang terbaik itu muncul dari coachingnya, maka dia harus memiliki kemampuan untuk melihat apa yang terbaik yang ada di dalam setiap coachingnya dan membantu mereka untuk melihatnya juga. Kemudian coach yang baik mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang powerful karena sikapnya tadi ya, membuka potensi dari diri coachingnya itu sendiri, sehingga dia perlu memiliki keterampilan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya powerful. Kemudian dia juga mempunyai kemampuan untuk mendengar secara mendalam, termasuk di dalamnya adalah empati ya. Nah, coach yang baik itu juga ada beberapa kriterianya, yaitu sikap sangat penting untuk kesuksesan yang akan ingin atau dicapai. Kemudian perlu sabar, karena ini adalah perjalanan penemuan, jadi bukan 1 bulan langsung jadi ya. Ini adalah suatu perjalanan, jadi tidak ada kembang api pada hari pertama. Jadi tetaplah bertahan di sana sampai akhir supaya coachee dapat menemukan dirinya yang baru gitu ya. Kemudian tidak hanya dalam sesi bulanan dengan pelatih perlu kerja keras, juga di antara setiap sesi membuat catatan yang baik,
buat daftar tindakan dan praktekkan sampai itu menjadi habit. Ini adalah beberapa bahan bacaan yang para sahabat dapat pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian ada satu pertanyaan. Saya sudah menjalankan program training, coaching, dan mentoring, tapi sepertinya kok nggak kelihatan dampaknya ya. Nah, ini kita bisa ajukan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita coba introspeksi. Apakah program yang kita pilih, apakah itu training, coaching, atau mentoring, apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang ingin kita capai? Jadi sebetulnya dengan mengetahui perbedaan antara training, coaching, dan mentoring, kita sebetulnya sudah tahu nih, kalau tujuannya adalah peningkatan skill, tentu kita perlu pilih program training, bukan program mentoring. Karena program mentoring pada dasarnya adalah berbagi pengalaman. Kemudian jikalau kita ingin memiliki talent people, ya selain training, mungkin coaching perlu atau lebih penting, karena sifatnya menggali potensi dari dalam diri si coachnya, sehingga dia bisa mengembangkan, mencari solusi bagi dirinya sendiri, mencari pengembangan bagi dirinya sendiri, dan akhirnya dia bisa bersikap mandiri. Memang sepertinya kita nggak bisa pilih cukup satu saja gitu ya. Sepertinya tiga-tiganya juga perlu, karena dengan proses mentoring, si menti akan lebih cepat mendapatkan hikmat. Dia nggak perlu mengalami kejadian itu, karena dia bisa belajar dari para mentornya yang sudah melewati persoalan-persoalan yang dihadapi gitu ya. Jadi dia lebih cepat melalui proses mentoring. Kemudian yang kedua, apakah masing-masing pihak, apakah coach dengan coachingnya ataukah mentor dengan mentinya, itu masing-masing sudah menjalankan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Karena bagaimanapun ya, walaupun ada titik berat, ada proporsi yang lebih besar ke masing-masing pihak, tapi tetap saja tidak ada satu pihak yang bertanggung jawab 100% atas keberhasilan proses coaching dan mentoring. Hanya proporsinya saja yang beda. Demikian para sahabat, materi terkait dengan perbedaan antara training, coaching, dan mentoring. Semoga pendekatan ini ya salah satu pendekatan untuk menghasilkan excellent people, sehingga perusahaan bisa memiliki competitive advantage terhadap pesaingnya, bisa kita pelajari dengan lebih baik. Terima kasih, sampai berjumpa pada materi saya selanjutnya.